Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, Ayah Bunda, selamat pagi, selamat hari Senin. Alhamdulillah. Kumaha dara ramang Bapak Ibu? Kata Bunda Elsa, apa itu artinya Kang Noga? Kumaha dara ramang tuh bahasa Spanyol ya. Gimana Bapak Ibu, sehat semua? Itu bahasa Sunda Bapak Ibu ya. Kumaha dara ramang, daramang. Alhamdulillah, sehat semua ya Bapak Ibu. Insya Allah, kalau setiap hari Senin udah kayak sekolah ya. Bunda-bunda tuh kalau hari Senin tuh udah standby on cam, udah mandi, udah pokoknya urusan-urusan rumah tuh udah dipersiapkan dengan baik untuk sama-sama duluan masuk kelas titik balik nih, Masya Allah ya. Semoga sehat terus ya Bapak Ibu, Ayah Bunda. Alhamdulillah Tangerang hujan melanda. Iya Bu, di Bogor juga hujan. Tapi apapun kondisinya seperti biasa, Nuga mau ngajak kita bersyukur dulu. Kita ucapkan kita haturkan terima kasih kepada Allah dengan rasa syukur terbaik kita pagi hari ini. Kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahin semua nikmat-nikmat yang baik buat kita ya. Dan jangan lupa kita juga sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Allah izinkan kita kembali berkumpul, bertatap muka lewat layar Zoom. Allah izinkan kita untuk belajar lagi terus menerus gitu ya. Kalau kemarin udah bilang, Bapak Ibu Ayah Bunda sadar nggak sih kalau ternyata kita tuh tiap bulan rata-rata 300-an orang berkumpul. Artinya ini sepanjang kalau titik balik ada tuh udah 7 bulanan ya. Sepanjang 7 bulan ya kita semua sudah hadir gitu ya. Alhamdulillah tiap hari. Ini semangat ini perlu dijaga dan juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas komitmen dan konsistensinya. Semoga Allah terus jagain silaturahimnya, Allah terus jagain apa namanya niat-niat kita dan Allah bimbing terus pembelajarannya ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ayah Bunda, pertama Nuga pengen buka dengan peluang kontribusi seperti biasa. Nuga pengen reminder lagi peluang sedekah. Kami dari Titik Balik selalu menyediakan wadah setiap paginya untuk Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau menyisihkan sebagian hartanya lewat kami dalam rangka mensupport setiap kegiatan tolabul ilmi ya untuk menjaga cahaya-cahaya ilmu. Masya Allah ya. Jadi Alhamdulillah Bapak Ibu Ayah Bunda dengan sedekahnya Bapak Ibu Ayah Bunda setiap hari ini insya Allah banyak orang-orang yang tercerahkan dari kajian-kajian Titik Balik. Nah untuk yang pagi hari ini juga mau bersedekah boleh di scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya seperti biasa ya di Bank BSI 71788677703 atas nama Titik Balik. Insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda, sebelum kita lebih jauh Nuga mau izin tanya. Bapak Ibu sudah punya rumah? Tuh, qadarullah soalnya Nuga belum nih. Sedang proses menuju ke arah sana. Kalau boleh ini sambil standby di kolom chat ya Bu. Kalau sekarang beli rumah tuh harganya kisarannya berapa sih Bu? Kalau beli dan membangun rumah rata-rata berapa Bu? Kalau kredit Kang segini, kalau cash segini. Enggak penting kredit atau enggaknya ya Bu ya. Kisarannya berapa kalau beli gitu ya? Yang mungkin standar gitu ya, 2 ruangan, 2 kamar, ruang tamunya agak kecil itu kira-kira berapa? 300 juta ya. 600 juta tuh macam-macam ya. Ada yang 300, ada yang 600 juta dan sebenarnya kita berlomba-lomba banget tuh untuk ke arah sana ya Bapak Ibu. Apalagi yang mungkin seusia Nuga hari ini banyak sekali yang tanda kutip ya dituntut karena banyak konten-konten di media sosial untuk segera punya rumah dan berlomba-lomba untuk bisa dapetin rumah tersebut gitu ya. Banting tulang, kerja keras, pagi, siang, malam gitu ya. 350 juta baru jadi rumahnya atau kata Bunda Mera. Belum isi-isinya ya Bu ya. Itu baru rumahnya aja. Ya, ini belum isi-isinya ya lemari, lampu, kamar mandi dibagusin segala macam gitu ya. Nah, ini banyak orang hari ini alhamdulillah nggak salah tapi masya Allah banyak yang menuju ke arah sana. Tapi Bapak Ibu pernah nggak sih kita kepikiran untuk kita ngebangun rumah kita di surga? Ini subhanallah.
Kita mungkin hari ini ikhtiar banget gitu untuk bikin kediaman terbaik di dunia. Tapi mungkinkah hari ini kita sudah kepikiran gimana caranya ngebangun kediaman terbaik kita di surga? Nah, Bapak Ibu, ternyata kemarin kalau ada yang ikut kajiannya Mas Age ya, bahwa beliau juga sampaikan ada 12 rakaat yang perlu dijaga. Yang Masya Allah sebenarnya secara keutamaan dengan kita konsisten melaksanakan ini, kita akan Allah berikan balasan rumah kita di surga. Masya Allah. Ya, apa itu? Jadi hari ini Nuga mau izin launching program Bu, pembuatan rumah di surga ya, boleh ya? Tuh Kang Nuga dibikin launching program gimana sih maksudnya? Coba minta tolong ditampilkan dulu teman-teman dari Titik Balik Subhanallah ya. Jadi kami mau izin melaksanakan dan menyelenggarakan kelas eksklusif di hari Sabtu dan Ahad yang Masya Allah Insya Allah secara keutamaannya kami pengen banget ini bisa sama-sama kita pegang Bapak Ibu. Niatnya bisa sama-sama lurus bahwa dengan kita menjaga sholat ini, menjaga 12 rakaat sholat rawatib ini, Insya Allah semoga Allah izinkan kita membangunkan rumah kita di surga. Ya, jadi mangga Bapak Ibu Ayah Bunda, kita sama-sama merefleksikan diri di kelas ini sudah sejauh mana sih kita melaksanakan sholat-sholat wajib gitu ya. Dan sebenarnya bagaimana kita juga memandang sholat-sholat sunnah gitu ya. Dan seringkali mungkin hari ini kita cuma berpikiran sholat sunnah sebagai pelengkap gitu ya. Apalagi sholat rawatib kalau lagi sibuk banget gitu ya, lagi sibuk-sibuknya banget, seringkali ditinggalin gitu ya. Kalau kita lagi ingat baru dilaksanain, tapi seringnya juga nggak ingat ditinggalin gitu ya. Padahal sholat rawatib bukan cuma pelengkap, tapi penjagaan atas yang wajib. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda ini ada grand launching kelas terjannah. Ya, Masya Allah. Gimana cara dapetinnya? Insya Allah semoga nanti kita bisa jelaskan dan dapat jawabannya di kelas eksklusif bersama Ustadz Indra Firmansyah di kelas filosofi sholat part keempat. Kita akan bahas spesifik sholat rawatib ya. Mangga Bapak Ibu yang mungkin berkesempatan pengen belajar lebih jauh, pengen tahu seperti apa keutamaan dan cara melaksanakannya insya Allah nanti kita akan bahas sepenuhnya di kelas eksklusif filosofi sholat keempat titik balik dengan tema sholat rawatib strategi cerdas untuk membangun rumah di surga. Silahkan daftar, Kak Dira sudah kirim pendaftarannya di kolom chat ya. Barakallahu fikum Bapak Ibu, Alhamdulillah. Semoga Allah izinkan kita untuk bisa belajar lebih jauh lagi tentang ini ya. Baik Bapak Ibu, hari ini sudah menghitung hari kah? Ada yang menghitung hari sampai hari ini sudah berapa Hamin berapa Ramadan Bapak Ibu? Kurang lebih ya kurang dari 2 pekan ya. Itu ya kurang dari 2 pekan. Oh lebih dari 2 pekan betul. Kurang dari 2 pekan. Kurang lebih 2 pekan maksudnya menuju ke bulan Ramadan. Tapi kurang dari kurang lebih sepekan kita akan melaksanakan Ramadan Total Upgrade ya, kelas Ustaz Ridho dan Dr. Gustavianza. Ini tanggal 10 sampai 16 Februari, insya Allah kita akan ketemu sama-sama di sana, belajar sama-sama di sana, dalam rangka mempersiapkan bulan Ramadan terbaik secara fisik dan hati ya. Barakallahu fikum. Untuk yang daftar, selamat menantikan. Untuk yang belum daftar, mangga berbondong-bondong untuk bisa hadir. Dan di bulan Ramadan, Oga juga mau reminder, insya Allah ada kelas Ramadan Journey of Love. Tapi nanti untuk informasi jelasnya seperti apa, seperti biasa nanti Kak Dira yang akan bantu sampaikan informasinya. Ya, baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, gimana pagi hari ini sudah siap buat belajar? Boleh ramaikan dulu dong kolom chatnya. Udah ada 170-an orang pagi hari ini kolom chatnya. Katakan siap Kang Nuga. Oh, insya Allah. Kang Nuga nyuruh-nyuruh mulu. Iya Bu, biar aktif, biar nggak ngantuk ya. Ini bukan nyuruh minta tolong Bapak Ibu. Dan kalau boleh dikasih emoticon-emoticon dulu dong. Masya Allah. Ya, untuk itu, Nuga mau izin sapa-sapa guru kita yang sudah standby dari tadi. Assalamualaikum, Ustaz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi di rumah, Ustaz? Di rumah Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Izin, Ustaz, seperti biasa. Mau minta tolong di-spill dulu. Pagi ini kira-kira kita akan bahas putar apa aja, Ustaz? Ya kita bahas surat Al-Ahqaf ya, surat 46 halaman 500 halaman 504 ya. Insya Allah ini ayat 15 sampai ayat 20 dibuka dengan eh, ayat sikap kepada orang tua ya, sikap kepada orang tua. Banyak dari kita nanti di umur 40 tahun biasanya suka lupa akan hal-hal yang tertera di ayat 15. Nah, nanti kita insya Allah akan kita bahas mendetil termasuk dalil-dalil dari ayat-ayat yang lainnya insya Allah. Siap. Insya Allah, Alhamdulillah.
Nah, baik Bapak Ibu Ayah Bunda, mangga disiapkan mushaf atau Quran digitalnya, tapi utamanya kita siapkan hati dan pikiran kita supaya mindful pagi hari ini. Tapi seperti biasa sambil siap-siap, sepertinya udah pada tahu kita akan nonton dulu ya. Kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Rumah di surga tidak dibangun dalam satu malam, tapi dari amal yang dijaga setiap hari. Kita seringkali bermimpi tentang husnul khotimah saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pernahkah kita benar-benar menyusun strateginya? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kabar yang begitu jelas. Oleh karena itu, di filosofi sholat part 4, kita akan membahas sesuatu yang sering kita anggap hanya pelengkap. Padahal jika dijaga pelaksanaannya, Allah janjikan surga. Sholat rawatib. Seringkali kita lakukan jika sempat dan ingat, dan ditinggalkan saat sibuk dan banyak aktivitas. Sholat rawatib bukan sekedar tambahan. Ia adalah penjagaan dari yang wajib. Sebuah tanda kesungguhan dan bentuk cinta yang tidak dipamerkan. Apalagi Rasulullah sudah menunjukkan jalannya. 12 rakaat setiap hari, Allah balas surga suatu hari nanti. Lewat kelas ini, mari membaca kembali perintah Nabi. Dengan kesadaran yang baru, kita ikhtiarkan dengan makna dan jadikan momen ini ruang untuk pulang dengan bahagia. Pastikan kita hadir di dalamnya. Bapak Ibu Ayah Bunda, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustaz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik pagi ini dipersilahkan. Jazakumullah khairan Kang Nuga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan takdir terbaik. Ya, semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita, baik itu takdir yang kita sukai atau mungkin takdir yang tidak kita sukai. Oleh karena itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan jangan lupakan untuk terus bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat-salawat kita Allah izinkan kita semua bisa satu surga bersama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan lupa kita terus ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Bapak Ibu, Bu Safera, apa kabarnya? Ibu Bunda Ningsih baik-baik terus ya insyaallah ya. Ibu Bunda Elsa di Kendal, Ibu Zaliah Abu Bakar, Umi Amrin di Kendal juga, Mama Rafa, Ibu Irma, Ummu Adin dan Quinsa, Ibu Siti Karima di Jambi, Umi Syafiq, Ibu Wita DPKU. Wah, hujan ya Bu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Dewata Subandi di Bekasi,
Ibu Yus di Tebing Tinggi, Ibu Lilis Lismunah, Ibu Sri Mulyani di Gorontalo, sudah di jalan aja udah terang di sana ya Bu ya. Masya Allah. Ibu Kops Ida Nida, Ibu Dwi F. Dwi Putri ya di Tangerang, Bu Sonya di Tangsel, Bu Nani, Ibu Mutia di Babel, Ibu, siapa lagi nih ya? Ibu Lili, Ibu TOP, Top, Bu Hastin di Depok, Ibu Nita di Tangerang, Bu Melia Indrawati, Bu Rina di Bandung, Bu Aan Hozanah, Ibu Muhani, Bu Leni Mila, ya di Pati, Bu Uni Melwati di Sangrila, Ciledug, Pak Herianto di perjalanan sudah berangkat ya Pak. Fiamanillah. Ummu Sofia di Bali, mohon maaf Ibu. Kemarin pun Allah nggak izinkan bisa Zoom. Astagfirullah. Ibu Rina di Tangerang, Bu Tarsina di Pamulang, Bu Desti di Tangsel, Ibu Erni, Bu Yayat Suyatni di Depok, Bu Chandra Romadoni di Jakarta, Bu Nurma di Surabaya, Bu Siti Hodijah, Pak Wahyudi, Bu Andriani di Padang, sehat lamin ya Pak Lamin. Ibu Eka Kandangan di Kalsel, Ibu Yesi di Cilegon, Ibu Masani, Bu Arnisam, Bu Susina Harun, Bu Asri, Bu Yalinda Sopyan, Bu Nur Amalia, ya sudah ada 245 orang. Ibu Sulastri juga di Bandung ya. Semua sudah ada 245 orang yang hadir. Insya Allah hari ini kita akan belajar membahas surat Al-Ahqaf dan perilaku-perilaku kita, terutama di umur-umur 40 tahun ya. Apa sih indikasinya di umur 40 tahun ya? Indikasi ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Boleh Ibu Safera Evaldina dibacakan surat 46 ayat 15. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih Bu Safera. Wa fiik barakallah. Bapak Ibu, ini surat 46 ayat 15 ya. Orang-orang yang sudah 40 tahun harus baca doa ini ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bapak Ibu, ayat ini dibuka dengan wasiat dari Allah ya, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah telah mewasiatkan ke seluruh manusia, apapun agamanya, untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan ayat kayak gini banyak ya Bu ya. Surat 31 ayat 14 ada, di surat 17 ayat 23 ada. Bahkan kalau di surat 17 ayat 23, boleh Ibu Murdanisi dibaca ya. Surat 17 ayat 23. Baik Ustaz, sebentar. Oh, 17:23 ya Ustaz ya? 17:23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Shadaqallahul Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Murdaningsi. Bapak Ibu, di surat 17 ayat 23, ya Bu. Allah padu padankan ya, Allah pasangkan antara menyembah Allah dengan berbuat baik sama orang tua. Ya Bu. Ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Jadi tauhid, tapi setelah itu dipasangkan wabil walidaini ihsana ya. Wabil walidaini ihsana. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu dipadu-padankan dengan tauhid ya Bu ya. Setelah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, berikutnya apa? Berikutnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Inilah salah satu dalil juga ya Bu. Selain ada hadis Nabi, ridallahu fi ridol walidain, ridhonya Allah di atas ridhonya orang tua. Kenapa? Karena Allah memasangkan antara nyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan dipasangkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Ya, jadi Bapak Ibu nggak bisa nih kita mengabaikan berbuat baik sama orang tua ya. Apalagi ya. Allah jelaskan di sini kan, hamalathu ummuhu kurhan wa wado'athu kurha. Ya orang ibu itu hamilnya berat, melahirkannya juga berat. Ya Bu. Ya kalau saya nggak ngerasain. Anak perempuan nanti yang akan ngerasain begitu udah jadi ibu, baru dia biasanya tuh rasa cinta sama ibunya mulai tumbuh ya, karena pernah hamil. Oh begini rasanya waktu ibunya hamil dan melahirkan dia. Tuh. Wa fisaluhu salasuna syahra. Wah, dan menyapihnya 30 bulan, 2 tahun setengah ya Bu ya. Tuh. Nah, kenapa hubungannya dengan hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana? Kenapa pasangannya dengan 40 tahun? Biasanya anak kalau sudah 40 tahun umumnya ya Bu mulai kelihatan kalau yang normal ya Bu ya. Yang perjuangannya normal. Biasanya 40 tahun mulai kelihatan tuh hasil hasil kerjanya ya Bu. Hasil ikhtiarnya. Mulai ada yang kerja mulai punya sesuatu ya Bu. Tapi biasanya umur 40 ini Bu, dia punya sesuatu, dia juga sudah mulai disibukkan dengan sesuatu yang lain. Entah dengan kerjaannya, entah dengan istrinya, entah dengan anaknya, sehingga biasanya orang tua mulai tersingkirkan ya Bu ya. Mulai terlupakan tuh umur 40 tuh. Indikasinya di situ. Orang sudah mulai sukses, sudah mulai nggak sempet lagi. Tuh. Kalau umur-umur 25, 26 masih nempel sama orang tua karena biasanya mau nikah, baru awal-awal kerja dan lain-lain. Tapi kalau udah masuk di 40, apalagi yang pergerakannya sangat baik ya, pergerakan hidupnya sangat baik, biasanya sudah mulai ada indikasi-indikasi berbahaya di situ ya Bu. Ya berbahaya ya, makanya diingatkan sama Allah apa? Nasihat pertama, katakanlah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku, tunjukilah kepadaku, mampukanlah aku, ilhamkanlah kepadaku untuk terus bersyukur atas nikmat darimu. Dan di sini nikmat itu semuanya ya Bu ya. Kalau Bapak Ibu baca surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang namanya nikmat itu semua. Kita hari ini biasanya memfokuskan yang namanya nikmat itu yang baik-baik saja ya. Punya duit, punya rumah, punya mobil nikmat. Kalau mobilnya nggak ada, ditarik. Rumahnya nggak ada, atau lagi sakit, nggak pernah disebut nikmat. Padahal kalau kita korelasikan, hmm, ya, dikorelasikan ke surat Ar-Rahman, itu nggak disebut nikmat doang ya. Fabi ayyi nikmatakallah. Nggak begitu, nikmatallahillati ya. Ya. Tapi fabi ayyi ala'i rabbikuma ya. Kalau dibatasi dengan nikmat kan harusnya fabi ayyi nikmatallahi fabi ayyi nikmata rabbikuma kan gitu ya Bu, harusnya ya. Allah kasihnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semuanya yang Allah kasih adalah nikmat. Meskipun dikasih sakit harusnya jadi nikmat. Meskipun dikasih nggak punya duit harusnya jadi nikmat. Karena kalau diambil hikmahnya ternyata ada kenikmatan di situ. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi yang pertama kalau udah nyampe 40 tahun disuruh bersyukur. Kalau sudah bersyukur apa indikasinya Bapak Ibu? Tadi ada yang bilang tuh Ustadz 40 tahun biasanya puber kedua.
Iya, karena nggak bersyukur, Bu. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau bersyukur, apa sih indikasinya? Indikasi bersyukur. Ayo, 1 menit, 1 menit. Yang mau ngetik boleh. Indikasi kalau kita bersyukur apa? Ada yang tahu? Mulai berbagi. Apalagi cukup dengan yang ada. Apalagi selalu merasa cukup, Ibu Endah. Tambah taat kepada Allah, merasa cukup, tambah nikmat. Bu Melvin. Merasa makin takwa, menerima dengan apa yang dimiliki, selalu bahagia, istiqomah, menggunakan nikmatnya dengan ketaatan, takut berbuat dosa, menjaga amanah sebaik-baiknya. Oke. Qanaah atau Masya Allah. Menikmati dengan syukur. Wah, keren. Ya, kita baca aja dalilnya. Surat 34 ayat 13. Boleh, Bu Zalia, silakan. Surat 34 ayat 13. Lebih tenang. Siap. Bu Zalia bisa menjaga yang sudah ada. Bersyukur terus. Tawadu. Bu Zalia. Kemana Bu Zalia? Bu Zalia, saya geser dulu ya ke Umi Amrin ya. Sebentar. Sambil Bu Zalia kayaknya siap-siap. Umi Amrin tolong bacain surat 34 ayat 13. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, Barakallahu fiik. terima kasih banyak Umi Amrin. Bapak Ibu, kalau kita bersyukur, ada kata-kata di tengahnya, i'malu ala Dawud syukro. Beramallah sebagai bukti syukur. Jadi kalau kita bersyukur Bapak Ibu, ya makin banyak amalnya ya. Ya, bertambahnya amal. Makanya Rasulullah waktu ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kamu sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Apa jawabannya Rasulullah? Jawabannya simpel aja, afa aku nu abdan asyakuro. Emangnya salah kalau saya mau jadi hamba yang bersyukur. Jadi kalau Rasulullah Bu, sholatnya itu sebagai bukti syukur. Ya Bu, kalau kita kan sholat masih sebagai menjalankan kewajiban gitu ya Bu ya. Kalau Rasulullah sholatnya bersyukur, sedekahnya sebagai bukti syukur, jihadnya sebagai bukti syukur. Ya, jadi besok-besok kalau bapak ibu hari ini mau nyontoh Rasulullah dan mau mengikuti apa yang diajarkan sama Rasulullah, kalau ditanya ngapain sholat duha, jangan lagi jawab buat nyari rezeki, tapi buat apa? Sebagai bukti syukur ya Bu. Ya Alhamdulillah, Allah kasih ya kesempatan saya harus bersyukur. Jadi sholat duha saya sebagai bukti syukur. Dan syukur itu adalah perbuatan orang takwa ya. Kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tuh. Kerja juga sebagai bukti syukur, dagang sebagai bukti syukur. Sehingga kalau yang kerja, ya otomatis kerja dengan kualitas terbaik. Kenapa? Karena sebagai bukti syukur. Nah, jadi kalau kita ngomong Rabbi auzi'ni an ashkuro ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ajarkanlah aku untuk terus bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Buktikan dengan bertambahnya amal. Ya Bu, bertambahnya amal. Tuh. Ya. Kok bersyukurnya sama orang tua juga? Iya, karena perintah Allah juga ya Bu. Bersyukur kepada orang tua juga perintah Allah. Silakan Bu Zaliah Abu Bakar. Surat 31 ayat 14. Baik Ustaz, Afwan tadi cek 3114. Iya. Bentar ya Ustaz. Nah, 3114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 3114 ya Ustaz. ya. Artinya,
Surat Luqman, surat 31 ayat 13, Ustaz. 14. Oh, 14, afwan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan keadaan lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat walafiat selalu, panjang umur berkah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bu Zalia. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ini perintah Allah ya Bu, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Artinya kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih sama orang tua kita. Nah, kalau sudah bersyukur dan kepada Allah dan orang tua, berarti bertambah amalnya, bertambah pelayanan kita kepada orang tua. Makanya di umur 40 biasanya pelayanan ke orang tua kan menurun ya Bu ya. Betul nggak? Kedekatan sama orang tua umumnya menurun. Udah sibuk kerja, sibuk punya istri. Yang laki-laki sudah punya istri, biasanya sudah punya saingan tuh. Saingan ibunya ya istrinya. Kalau istrinya nggak dekat sama mertua, lebih parah lagi ya Bu ya. Dan saya hari Musuhan. ini musuhan. Dan hari ini posting-posting antara menantu tidak akrab sama dengan mertua tuh kayaknya hal yang wajar gitu ya Bu ya. Kayaknya kita sekarang lagi dihadapkan kepada fakta seakan-akan mantu perempuan sama mertua perempuan nggak akur gitu, kayaknya biasa gitu ya Bu ya. Padahal tuh harusnya kita sampaikan bahwa ya harusnya sama. Tuh, harusnya mertua juga harusnya menganggap anak menantu perempuannya lah ada anaknya sendiri gitu ya. Nggak boleh tuh bersikap kayak gitu. Ya. Dan hari ini postingan-postingan kayak gitu ya, ya suami mau ke rumah mertua pas naik motor, mau kemana ikut, nah, ya kan? Begitu udah salin naik ke motor, mau kemana sih? Mau ke rumah ibu, nah, turun lagi, enggak lah saya nyapu aja. Ya ini kan seakan-akan ya Bu dianggap wajar ya, padahal kan itu salah ya, nggak boleh ya begitu ya. Orang tua hari ini, oh ya Bu kalau cocok mah Bu, kalau cocok nggak ada ujiannya, betul nggak? Hidup ini ujian semua. Tuh, mantu laki-laki sama orang tua perempuan, ya sama mertua sama. Kalau cocok mah nggak ada ujiannya. Di mana-mana ada ujiannya. Apalagi serumah mertua menantu kayak Tom and Jerry. Ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu di umur 40 kalau sudah bersyukur kepada Allah dan orang tuanya maka bertambahlah amalnya, bertambahlah perbuatan baiknya. Tuh, ya. Terus setelah dia bersyukur kepada Allah dan orang tuanya, wa an a'mala solihan tardohu. Dia bertambah amal solehnya, Bu, ya, berbuat baik kepada orang tuanya. Justru di umur 40, coba bayangkan. Kalau saya umur 40, minimal orang tua saya kalau menikah umur 25, berarti kan 60, Bu, ya. 65, 66. Minimal umur 66. Begitu umur 66 ya sudah ada orang tua yang umur 66 sudah dengan segala kekurangannya ya Bu ya. Sudah ada yang sakit-sakitan, sudah ada yang ribet, sudah ada yang rese, oh udah banyak tuh, sudah ada semua lah. Tuh. Tapi harus bertambah tuh wa an a'mala solihan tardohu ya. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi itu Bu. Jadi kalau kita sudah bersyukur ya tambah banyak berbuat baiknya ya Bu ya. Nah, tapi jangan lupa nih Bapak Ibu, minta doa yang ini wa aslih li fi dzurriyyati. Cuma ini wa aslih li fi dzurriyyati kayaknya kalau baca artinya, Bu, kan artinya di sini ya. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Nah, kalau saya nggak sepakat nih, saya nggak sepakat dan para ulama juga banyak yang nggak sepakat dengan artinya. Ya. Wa aslih li, wa aslih li dan aslih itu artinya apa? Perbaikilah li bagiku fi dzurriyyati di anak-anakku. Artinya apa? Ya Allah perbaikilah anak-anakku untuk diriku gitu loh kurang lebih artinya gitu. Ya Allah, jadi setelah kita berdoa, bersyukur, minta petunjuk untuk terus bersyukur, ya, lalu bertambah banyak amal solehnya. Setelah itu apa? Kita minta kepada Allah, ya Allah, perbaiki anak-anakku untuk diriku, gitu loh. Bu. Sebetulnya begitu kalau secara bahasa ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah anak-anakku untukku. Siapa yang pernah membahas ini? Ada Ustadz yang biasa membahas di Madinah ya, orang Indonesia.
Orang Indonesia yang biasa ngisi kajian di Madinah, saya lupa namanya. Beliau juga membahasnya sama begitu. Saya nggak sepakat. Kalau saya nggak sepakat, wa aslih li, dan perbaikilah untukku fi zurriyati, keturunan-keturunanku. Jadi Allah bukan Abdullah Roy. Abdullah Roy bukan di sana, ya. Di Madinah. Ya, eh, orang Indonesia lupa saya namanya, ya. Jadi salah satu doanya wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah bagiku anak-anakku. Ya, Bu. Jadi yang hari ini dalam tanda kutip ada yang anaknya masih kurang nurut, misalnya dalam tanda kutip masih bandel, dalam tanda kutip masih susah disuruh. Ah, ini Ustadz Arifin Bahri, saya tungguin dari tadi. Ustadz Arifin Bahri, ya. Betul. Ya, yang hari ini disuruh sholat nggak nurut, ya Bu, suruh sholat subuh susah bangun, tapi kalau olahraga cepet banget, misalnya, ya kan. Apa yang kita lakukan? Oh, minta doa, ya Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah untukku anak-anakku, ya Bu ya. Karena penting nggak kita minta anak-anak kita diperbaiki? Penting, Bu. Karena anak itu adalah investasi kita. Jangan sampai pas ketika kita meninggal dunia, dia nggak ngirim pahala kebaikan ke kita, ya. Tuh, jangan sampai, ya. Jangan sampai dia tidak mengirim pahala kebaikan ke kita. Ini tubutu ilaika wa inni minal muslimin. Jangan lupa, ya, harus terus bertobat dan harus jadi muslim. Muslim itu udah nasihatnya dari Nabi Ibrahim. Ada di surat Al-Baqarah. Silakan, Ibu Irma. Surat Al-Baqarah ayat 132. Cara Ustaz. Ya, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikianlah pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sadaqallahul azim. Makasih Pak Ustaz. Terima kasih, Bu Irma. Ya. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim, ya, sudah mewasiatkan kepada keturunannya. Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati tidak dalam kondisi muslim. Satu, kalau muslim sebagai agama, Bu. Yang kedua, jangan sampai kita mati kecuali hanya berserah diri kepada Allah saja. Gitu loh, Bu, ya. Ya kan? Hari ini banyak orang yang meninggalnya tidak berserah diri hanya kepada Allah saja, tapi bisa jadi bersandarnya kepada harta, berserah dirinya kepada jabatan, ya Bu. Ya, jadi Bapak Ibu semua hari ini kalau meninggal dunia berserah diri hanya kepada Allah saja, ya. Apalagi kalau yang begitu meninggalkan generasi yang lemah, anak-anak yang masih kecil, banyak takutnya tuh biasanya tuh, ya. Kalau anaknya masih kecil, terus orang tuanya pas mau meninggal dunia, aduh nanti saya meninggal dunia gimana, anak-anak saya siapa yang ngurus? Sering ngomong begitu, ya Bu, ya. Padahal kita harus berserah dirinya kepada Allah saja, Muslim saja. Jadi ini dua, ya. Satu sebagai orang Islam, dua sebagai orang yang berserah diri kepada Allah saja. Ya Allah, kalau saya meninggal dunia dan anak saya masih lemah, masih kecil, masih butuh pembiayaan dan lain-lain, aku serahkan kepadamu saja. Kurang lebih begitu loh bahasanya, Bu. Ya. Makanya kalau baca Al-Quran surat 4 ayat 9, coba Ummu Adin dan Kuinsa. Silakan surat An-Nisa ayat 9. Surat An-Nisa surat 4 ayat 9. Kata Allah apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Silakan Ummu Adin dan Kuinsa. Surat 4 ayat 9. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Sehat alhamdulillah. Amin ya Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Surat 49. Bismillahirrahmanirrahim.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Artinya, dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Allahumma bil Qur'an. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Taufik Barakallah. Terima kasih Ummu Adin dan Quinsa. Bapak Ibu lihat, orang-orang yang takut meninggal dunia meninggalkan generasi yang lemah. Disuruhnya ngapain? Disuruhnya takwa dan ngomong sadida ya, kaulan sadida. Kaulan sadida itu dasarnya apa, Bu? Masih ingat nggak dalilnya? Kaulan sadida itu dasar ngomongnya adalah iman dan ketakwaan ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah qaulan sadida, kata-kata yang benar, yang dasarnya iman dan ketakwaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hari ini beriman kepada Allah, meninggalnya nanti harus bersandar kepada Allah saja, muslimun. Nanti wasiat-wasiatnya harus landasannya qaulan sadida. Ya Bu, kata-kata yang berdasarkan iman dan ketakwaan. Tuh. Itulah maksudnya Bu. Hari ini nanti ya kita semua kalau meninggal dunia harus jadi muslim ya. Muslimnya bukan cuma agamanya Islam doang, tapi betul-betul berserah diri kepada Allah. Makanya nasihatnya apa Bu? Sudah dicontohkan tuh sama Nabi Yakub kan. Kalau tadi surat Al-Baqarah 132 yang dibaca sama Bu Irma, kalau Bapak Ibu lanjutin ke 133. Nabi Yakub tuh wasiatnya apa? Wasiatnya apa yang kamu sembah setelah aku meninggal dunia? Tuh. Ya Bu. Mereka menjawab ya kami nyembah Allah. Itu yang ditekankan. Ibu jangan sampai pas mau meninggal dunia bilangnya nanti kamu kalau ayah meninggal dunia kamu nanti kerja makan dari mana nah itu mah nggak penting Bu. Ya Allah udah jamin rezekinya. Yang penting apa? Jangan sampai dia murtad, jangan sampai dia keluar dari Islam, tetap harus Islam ya Bu ya. Jangan sampai dia buka aurat. Itu yang harus dinasihati sama kita. Jadi Bapak Ibu, ini sedikit ya. Ini kalau dibahas nggak cukup waktunya nih ayat 15 karena luas banget ini Bu ya. Luas banget. Tapi yang jelas satu, kalau sudah nyampe umur 40 tahun jangan lupa bersyukur. Dan rasa syukur itu harus dibuktikan dengan amal soleh yang tambah banyak. Ya. Dan amal solehnya, rasa syukurnya harus dibuktikan juga kepada orang tuanya. Sesibuk apapun jangan lupakan amal soleh kepada orang tua. Ya, jadi setelah bersyukur, berbuat baik sama orang tua, lalu apa? Doain supaya Allah perbaiki anak-anak kita. 3 nih Bu ya. 3. 1, kitanya bersyukur, bertambah amal baik kita, bertambah amal soleh kepada orang tua. Yang ketiga apa? Wa aslih li fi zurriyati. Perbaiki anak-anakku ya Allah. Oke. Perbaiki wa aslih li dan perbaikilah bagiku fi zurriyati dalam anak-anakku. Tuh. Sehingga nanti kita jangan lupa setelah 40 tahun banyak-banyak tobat yang mempersiapkan diri kalau meninggal dunia dalam kondisi muslim. Sehingga Bapak Ibu kalau sudah 40 tahun jangan lupa namanya bakti kepada orang tua nggak bisa kurang. Justru harus makin banyak, ya kan? Tuh. Jadi bukan cuma pas kita masih muda, udah 40 tahun ke atas berbakti kepada orang tua harus makin banyak lagi, makin aktif lagi, makin luar biasa lagi. Dan apa balasannya? Lihat ayat 16-nya, surat 46 ayat 16. Silakan Ibu Siti Karimah. Surat berapa? Surat berapa ayat? 46, ya 46 ayat 14. Ayat 16, sorry. Surat 46 ayat 16. Mengajarkan anak tidak bisa instan Ustadz, harus dengan contoh dan dari sejak kecil setiap saat. Ya memang Bu, itu juga sudah diajarkan sama Allah dari surat 16 ayat 125. Memang begitu ya. Ya. Sip. Oke, sip Bu Siti Karimah enggak? Ya. Surah 6 ayat 14 ya Ustadz. 16. 16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina tataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawaz 'an sayyi'atihim
wazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, yang artinya mereka itulah orang-orang yang kami terima amal terbaiknya dan telah mereka kerjakan. Kami maafkan kesalahan-kesalahannya dan mereka termasuk para penghuni surga. Itu merupakan janji yang benar yang dahulu dijanjikan kepada mereka. Allahumma hamna bil Quran. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bu Siti Karima. Bapak Ibu, ini Sama-sama. namanya wanata jawazu. Jangan dipotong ya. Ya, natajawazu itu satu kata. Tajawaz ya. Menghapuskan, dihapuskan. Wanatajawazu itu artinya kami hapuskan. Ya. Kami hapuskan, kami maafkan, dihilangkan, natazawaj ya. Jadi ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang perbuatan amalnya diterima sama Allah ya Bu ya. Lihat coba. Satu, selalu bersyukur. Dua, dibuktikan dengan amal soleh yang lebih banyak lagi. Tiga, beramal baik sama orang tua. Empat, minta kebaikan dari anak-anak ya. Kelima, selalu tobat dan berjuang. Enam, matinya muslim ya Bu ya. Tuh. Matinya muslim, berserah diri kepada Allah. Inilah orang-orang yang diterima amal baiknya. Wa natazawaju an sayyiatihim. Dan kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Tuh. Udah umur 40 tahun, banyak amal soleh, banyak bersyukur, muliakan orang tuanya. Oh, ini luar biasa. Oh iya, tadi surat 17 ayat 23. Jangan ngomong ah sama orang tua. Kalau ngomong ah aja nggak boleh, apalagi ngomong ngebentak yang lebih kenceng. Ya, kalau ngomong ah aja nggak boleh, apalagi mukul ya Bu ya. Ini namanya ayat mafhum. Ayat yang dipahami. Ayat mafhum itu artinya kalau dipahami ngomong ah aja nggak boleh, apalagi lebih besar dari itu, gitu ya Bu. Abi. Ya. Jadi kalau amal-amal kita mau diterima, jangan lupakan ini ya. Satu, dimulai dengan bersyukur. Dua, dibuktikan dengan amal soleh yang makin banyak, terutama kepada orang tua. Ya. Tiga, jangan lupakan untuk jaga anak dan minta kepada Allah agar anak-anak diperbaiki. Berikutnya, jangan lupakan juga untuk terus bertobat dan berjuang mati dalam kondisi muslim. Gitu ya Bu ya. Oke, inilah orang-orang yang amalnya diterima. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Oke, ulaika alladzina nataqabbalu anhum. Mereka itulah yang kami terima dari mereka ahsana ma amilu. Ahsana itu terbaik, amal-amal terbaik dari mereka. Jadi bersyukurnya harus bersyukur terbaik ya Bu. Amal solehnya amal soleh yang terbaik, bukan sekedarnya. Biasanya orang udah umur 40 tahun kan berbakti kepada orang tua. Biasanya suka sekedarnya kan? Sekedarnya saja. Nggak bisa, harus yang terbaik Bapak Ibu ya. Bersyukurlah yang hari ini masih punya orang tua. Ya, saya masih punya satu, yaitu Bapak mertua. Yang ya sedang kita ikhtiarkan untuk beramal yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Meskipun dengan standar terbaiknya orang tua ya begitu ya sudah begitu. Ya. Jadi kalau dia maunya duit ya sudahlah. Memang itu aja standarnya. Ya Bapak Ibu ya. Ada soalnya orang tua yang Ustadz pokoknya dia taunya minta duit aja ya sudah, memang dia sukanya begitu. Kalau ngegodain ortu yang sepuh buat menghibur ortu ya kalau bercanda boleh ya Bu menghibur ya. Kalau ngegodainnya yang bikin dia marah ya jangan lah. Ya. Oke. Oke. Sip, kita lanjutin ke ayat 17. Surat 46 ayat 17. Ummi Syafiq. Baik, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu." Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar." Lalu dia anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu." Allahumma arhamna bil Qur'an. Barakallahu. Terima kasih banyak Ummi Syafiq. Bapak Ibu lihat di sini juga ada orang-orang yang umur 40 justru banyak ngebantah sama orang tuanya. Ya. Berkata berkata ah. Surat 46 ayat 17.
Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idani ya ata'idanini an ukhroja qad kholatil qurun, berkata, wah udah dah ya, biasanya anak umur 40 tahun sudah mulai tuh ya Bapak Ibu ya. Saya hari ini mendampingi seorang Pak Haji, bapaknya Haji, aktif di masjid. Tapi anaknya berdasarkan pengalaman hidupnya bercerai lah sama istrinya, apa segala macam. Akhirnya jadi nggak mau sholat. Begitu dinasihatin sama bapaknya, ngomongnya begini nih, gitu ya. Ngomongnya begini, tapi dengan bahasa yang berbeda. Apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Ya, bahasanya mirip-mirip ya. Bapaknya bilang, nah, sholat nah, nanti kalau mati gimana? Emang kenapa? Buktinya apa? Kalau nanti mati dibangkitkan lagi. Bapak Ibu, bapaknya sedih sekali ya. Bapaknya haji, anaknya sudah dibiayai, dikasih rumah, bahkan menikah dibiayai dan lain-lain. Tapi begitu dewasa, membantah orang tua dan nggak percaya bahwa akan ada azab kubur. Ya, orang tuanya lalu memohon pertolongan kepada Allah sambil berkata, ya, wailaka amin. Ya, celaka kamu nak kalau kamu nggak sholat nak, kan gitu ya nak, bahaya kamu nak, susah hidup kamu nak kalau kamu nggak sholat, kan gitu nasihat orang tua ya Bu ya. Tuh, ya. Lalu dia anak itu berkata, alah udah dah, ya, cuma dongeng. Kalau bahasa masa lalu adalah illa asatirul awalin, cuma dongeng belaka. Udah lama logika aja lah zaman sekarang. Kalau nggak begini nggak bakal dapet duit ya gitu ya, Bu ya. Dan saya begitu mendengar itu anak ngomong kayak gitu ya, saya langsung teringat nih, iya benar ya, membuktikan ayat Allah bahwa segala sesuatu Allah sudah bocorin di dalam Al-Quran. Ya, Bu. Mudah-mudahan kita nggak mudah-mudahan Allah izinkan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh ya, Bu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Jangan lupa tuh, wa aslih li fi dzurriyyati. Oh, Ibu Wita di PKU tolong baca ayat 18-nya, surat 46 ayat 18. Syukran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 46 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Artinya, benar Ustaz? Ya. Artinya, dan setiap orang yang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah Salah mereka Bu. Ayat 18 Bu. 18 ya. Ya, ulaikal ladzina haqqo alaihimul qawlu. Ulaikal ladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Artinya, mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka, dari golongan jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Allahumma hamna bil Quran. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Terima kasih banyak Ibu Wita. Bapak Ibu, ini ayat mengerikan ya, nggak enak dibacanya. Tapi fakta harus diterima. Kalau kita punya anak yang ngebantah sama orang tua, berkata ngelawan, dinasehatin supaya sholat, supaya bertobat, lalu dia mengatakan, udahlah urusan masing-masing, misalnya gitu ya Bu ya. Ini apa kata Allah? Ulaikal ladzina haqqo alaihimul qawlu. Mereka itulah orang-orang yang sudah pasti menerima ketetapan, ya. Alaihimul qawlu. Tuh. Kata-kata bagi mereka. Fi umamin qad khalat min qablihim, yang sudah ditetapkan seperti terjadi pada kaum-kaum sebelum mereka. Minal jinni wal insi, baik yang terjadi kepada golongan jin maupun manusia. Kan ngeri ya Bu ya kalau punya anak kayak gini. Jadi Bapak Ibu, apa apa eh, caranya? Jangan berhenti menasehati ya Bapak Ibu ya. Terus nasihati sampai kapan? Sampai kita sakaratul maut. Makanya jangan putus asa Bapak Ibu. Kalau anak kita hari ini belum nurut, jangan putus asa. Terus nasihatin. Kalau ibu bapaknya putus asa, apa resiko? Apa bahayanya kira-kira? Coba. Coba Ibu Mama Rafa, surat 12 kalau nggak salah, ayat 110 ya. Mama Rafa. Surat Yusuf.
12 ayat 110. Coba, ya, salah sebentar. Surat 11 ayat 12 ayat 110, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami. Lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. terima kasih banyak Mama Rafa. Bapak Ibu, ini kisah para nabi, para rasul ya. Begitu diutus kepada satu kaum, lalu sampai satu titik rasulnya merasa, ya Allah, sudah kayaknya nggak ada lagi yang beriman nih. Saya dakwah nggak ada yang nurut nih. Sampailah ketetapan Allah tuh, Bu. Rasulnya diselamatkan, kaumnya diazab, gitu ya. Kan sederhananya gitu bahasanya. Nah, sekarang kalau kita luaskan, Bu, kalau bapak ibunya sudah putus asa, nggak lagi mau menasehati anaknya, kira-kira gimana? Sama saja dengan kita apa ya, menghalalkan ya, memberikan izin kepada Allah untuk menurunkan azab, betul nggak? Ya. Jadi Bapak Ibu jangan putus asa ya. Jangan putus asa untuk terus menasehati anak meskipun hari ini mungkin masih ada yang berkata ngebantah, belum mau sholat, terus nasehatin. Bahkan Rasulullah kalau anaknya udah di atas 7 tahun, pukul Bu, ya 7 tahun pukul anaknya. Artinya apa? Kita sudah boleh ngomong agak keras sebetulnya kan? Sudah ngomong boleh agak tegas, bersikap agak tegas terhadap anak kalau dia nggak mau sholat. Tuh, ya. Terus dinasehati Bapak Ibu, tegas dikit. Ya. Bahkan boleh nggak pakai pakai hukuman? Ya boleh saja, boleh saja, ya. Boleh saja daripada nanti eh, kita salah ya Bapak Ibu ya. Kita kan harus terus menasehati sampai sakaratul maut. Boleh nggak pakai hukuman? Boleh. Pakai syarat boleh nggak? Boleh. Dalilnya mana? Ibu Nur Hayati boleh? Bisa, Bu. Surat 12 ayat 60. Jangan pakai sapu langsung, Bu. Ya, artinya jangan tegas tuh belum tentu dengan hukuman pukul pakai sapu. Ini ada surat 12 ayat 60. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah. Kamu tidak akan mendapat jatah dan lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Ibu Nur Hayati, barakallahu fi. Bapak Ibu, ini kisah Nabi Yusuf ya, yang memberi syarat kepada kakaknya yang minta gandum. Syaratnya apa? Bawa adiknya yaitu Bunyamin. Jadi kita boleh pakai syarat ini ya. Kalau misalnya anak yang udah gede bilang ayah lagi butuh duit nih, boleh, tapi sholat dulu, nggak sholat nggak dibantuin. Silakan Bu, begitu ya. Jangan pakai sapu langsung dihajar. Ya, boleh. Ya. Artinya kita mendidik dia gitu kan. Kamu kalau butuh bantuan ayah, iya boleh, ayah bantu, tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? Syaratnya ya kamu harus sholat, berbuat baik, tobat dan lain-lain. Ini dicontohkan sama Nabi Yusuf. Ya. Wah, kalau waktu kecil ada dalilnya Bu, betul dipukul ya. Tapi ya mukulnya juga bukan dengan pukul emosi, marah, hajar gitu ya, nggak gitu caranya ya Bapak Ibu ya. Tuh, apalagi anak Gen Z sekarang, kayaknya anak Gen Z kalau dipukul begitu ngelawan Bu, bener dah. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, itulah orang-orang yang anak-anak yang kalau ngelawan sama orang tua sudah pasti ketetapan bahwa mereka akan mendapatkan azab. Oleh karena itu jangan berhenti menasehati ya. Terus dinasehatin. Jangan berhenti. Sampai kapan kita berhenti nasihati? Sampai syakaratul maut. Dicontohkan sama siapa? Nabi Yakub. Ibu baca nanti surat 2 ayat 133. Ini kisah bagaimana Allah menyampaikan kepada kita. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kamu menyaksikan
ketika Yakub sedang sakaratul maut. Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah setelah aku, ya Bu. Jadi ingat-ingat ya Bu, kalau nanti ada tanda-tanda kayaknya saya nggak lama lagi nih umur nih, misalnya. Karena ada orang-orang yang dikasih sama Allah rezeki firasat mau meninggal, ya Bu. Ada orang yang dikasih, kalau nggak dikasih ya nggak usah minta dikasih juga kalau nggak dikasih ya Bu. Tuh. Tuh. Jadi kalau misalnya dikasih firasat mau meninggal, jangan lupa bilang begitu. Apa yang kamu sembah nah setelah ayah meninggal dunia. Jangan cuma bilang itu tanah depan rumah jangan dijual ya nak. Kenapa ya punya orang. Oke, ya Bu. Ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat-lihat ya nanti kalau lagi sakit, kalau lagi apa ada firasat-firasat mau meninggal, jangan lupa. Nah, jangan murtad ya, tetap sholat ya. Gitu ya Bu. Sip. Kita terusin ke surat 46 ayat 19. Ibu Masani, silakan. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 18 Ustaz ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin Ayat 19 Bu. Oh, 19. Walikulin darajatum mimma amilu. Catatan saya ayat 18 Ustaz. 19. 46 19. Walikullin darajatum mimma 'amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Ya. Shadaqallahu azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Masani. Bapak Ibu, walikulin darajatum mimma amilu. Masing-masing level, masing-masing derajat ada perbuatannya ya Bu. Ya. Jadi nggak mungkin sama Bapak Ibu ya. Dan setiap orang memperoleh. Nah ini beda ya pengertiannya. Walikulin darajatum mimma amilu. Ya. Dan setiap orang yang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya bisa begini juga ya Bu ya. Tapi juga bisa setiap level amalnya beda-beda. Betul nggak Bu? Kalau kita jadi direktur kan nggak sama amalnya sama office boy, betul nggak? Ya, sikapnya juga nggak mungkin sama. Ya, Bu. Kalau Bapak Ibu hari ini jadi direktur, ya beramallah sebagai direktur. Beramal solehlah dengan level direkturnya. Jangan levelnya direktur, beramal solehnya levelnya level office boy. Ya nggak sama dong, ya nggak sesuai dong, ya kan? Rezekinya rezeki sultan, tapi sedekahnya recehan kan nggak masuk ya Bu ya. Ya, walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing derajat ada perbuatannya. Tuh. Dan semuanya nanti akan dibalas wal yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan semua perbuatan pasti dibalas dan tidak akan dizolimi. Pasti, Bu. Ya, pasti. Ibu berbuat baik pasti dibalas. Ibu berbuat jahat pasti dibalas. Dan kejahatan juga kan ada level-levelnya, Bu ya. Maling ayam sama koruptor beda dong Bu, nggak mungkin sama dong. Iya dong ya, maling ayam 1 ekor sama korupsi 157 triliun, apalagi korupsinya sampai hampir 1000 triliun ya Bu ya. Ada ya Bu ya, sampai 1 triliun ya, 900 miliar lebih ya. Coba bayangkan, mengerikan sekali ya. Jadi kalaupun hari ini berbuat jahat, masing-masing kejahatan ada tingkatannya dan balasannya sesuai dengan levelnya. Wahum la yuzlamun. Dan mereka tidak akan dizolimi. Hari ini yang ngajinya 1 juz sehari akan dibalas dengan pahala setara dengan perbuatannya. Dan mereka tidak akan dizolimi. Dijamin itu. Oke? Terakhir, ayat 20, Ibu Bunaya, silakan. Surat 46 ayat 20. Surah 46 ayat 20 Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar
Azhabatum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran wa jazakallahu khair Pak Ustaz. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Ibu Bunaya. Wah, ini Bu Faridah Hakim menulis, Subhanallah Ustadz, koruptor bebas merdeka. Maling ayam babak pelur dipukulin masa. Iya Bu, di dunia mah begitu Bu. Ya, makanya balasan yang paling sempurna dan tidak akan dizolimi itu cuma ada di akhirat, ya Bu ya. Jadi kalau di dunia mah Bu, mohon maaf, yang bela diri aja kemarin sempat tersangka ya. Coba bela diri padahal dijamret, yang nyolongnya ngejamretnya dipepet, nabrak tembok mati, dia yang dipersangkakan itu. Itulah di dunia Bu. Kenapa kalau di dunia mah nggak akan ada ketemu adil, yang sangat adil tidak ada. Yang adil tuh nanti hari kiamat, makanya disebut kiamat, tegaknya hukum Bu ya. Semua tidak akan dizolimi. Makanya di ayat 19 tadi, wahum la yuzlamun, kita nggak akan dirugikan. Jadi Ibu hari ini terus saja berbuat baik meskipun dunia tidak menganggapnya ya Bu ya. Jangan khawatir, biarin aja. Balasan sempurna adanya di akhirat. Kan Allah bilang begitu kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama yuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Yang namanya balasan sempurna hanya ada di akhirat Bu. Dah ya. Jadi Ibu hari ini terus berbuat baik, dilihat dunia atau tidak nggak penting. Yang penting kita dapat jaminan akhirat dari Allah. Tuh. Dan ingatlah juga nih Bu di ayat 20 nih, orang-orang kafir begitu ketemu sama api neraka nanti ya Bu ya. Nanti apa omongannya? Azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Banyak orang-orang yang hanya punya rezeki, dapat nikmat, cuma dihabiskan dan dinikmati di dunia saja. Tuh. Azhabtum, dihabisin total, dinikmatin di dunia. Jadi Bapak Ibu punya rezeki apapun hari ini, punya harta, punya ilmu, punya tenaga, jangan cuma dinikmatin buat ngejar dunia aja. Azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ya. Punya ilmu, Bu, punya ilmu. Jangan cuma ngajar hanya untuk dinikmati di dunia saja. Bawa ke akhirat ya Bu ya. Semua harus dikejar buat ngejar, semua harus dimanfaatkan buat ngejar akhirat, dan ayatnya jelas. Ya, boleh Bu Lili. Surat 28 ayat 77. Surat 28 ayat 77. Mangga Bu, silakan. Oke, surat 28 ayat 77, Ustaz. Iya. Iya. Surat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Sehat Taufik selalu. barakallahu amin wa iyyakum. Terima kasih Ibu Lili di LPQ Al Firdaus Surabaya. Jadi Bapak Ibu, jangan cuma menghabiskan nikmat ya, rezeki apapun yang Allah kasih di dunia jangan cuma dihabiskan di dunia.
Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ibu, kejarlah akhirat dengan dunia yang kita dapat, wala tansa nasibaka, dan jangan lupakan bagianmu. Kalau jangan lupakan itu dominan apa enggak kira-kira, Bu? Kalau jangan lupakan itu mayoritas apa minoritas kira-kira? Minoritas, Ustaz. Minoritas, bukan minoritas ya, minimum ya, maksimal apa minimum? Minimal, ya, minimal ya. Boleh dinikmati tapi bukan yang terbanyak. Boleh dinikmati tapi bukan yang mayoritas. Mayoritas dikejar buat ngejar akhirat. Nanti kalau kita nikmatin habis di dunia, nanti kalau diomongin begini, kita mau jawab apa? Azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Coba mau ngomong apa, Bu? Kamu kan di dunia dulu punya mobil, kamu pakai buat senang-senang terus. Nggak pernah tuh mobil dibawa ke masjid. Kamu punya duit jalan-jalan ke Eropa. Nggak pernah tuh duitnya kamu jalan pakai jalan-jalan ke Madinah, ke Mekah, ya Bu, umroh. Kamu punya duit, kamu nikmatin aja tuh buat perutmu sendiri. Ya, lupa buat sedekah, buat bangun masjid. Apalagi jangan lupa lagi tuh Bu, siapin rumahnya ya Bu ya. Tadi kan Kang Nuga sudah ngajak kita untuk beli rumah ya Bu ya. Tapi beli rumah bukan cuma di dunia saja, tapi beli rumah di akhirat. Kalau beli rumah di dunia mah Bu, kalau udah mati ditinggal, ntar bisa jadi bahan rebutan anak. Kalau anaknya kita tidak punya keimanan yang baik, betul nggak? Bisa jadi malah direbutin sama anak. Jadi Bapak Ibu jangan cuma dinikmati di dunia ya. Azhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Caranya gimana, Bu? Pahami bahwa harta apapun itu cuma titipan. Oleh karena itu sedekahin. Oke. Ya, Bunda Elsa sebagai ayat penutup boleh surat 57 ayat 7. Surat 57 ayat 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Hadid ayat 7. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustadz. Afwan Bu, terima kasih banyak Bunda Elsa. Bapak Ibu, ini ayat mengingatkan kita ya. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan sedekahkan, infakkan Bu, dibelanjain tuh hartanya. Ya, Bu. Dicalurkan, terutama belanjanya di mana? Di jalan Allah ya. Anfiqu fi sabilillah. Belanjakan di jalan Allah. Mustakhlafina fi, harta itu cuma kuasa saja Bu. Cuma amanah aja. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat surat 46 ayat 20, jangan sampai harta kita nikmatin habis di dunia saja. Bawa hartanya ke akhirat Bu. Ya, kita cinta kan? Ibu suka kan sama duit kan? Suka dong, iya dong, nggak suka. Siapa yang nggak suka? Kalau suka bawa ke akhirat Bu, jangan ditinggal di dunia semua. Ya, ya. Jangan dibawa jangan ditinggalkan di dunia semua, bawa ke akhirat Bu. Oke? Orang-orang yang habis hartanya cuma dinikmati dunia, kata Allah apa? Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Tuh. Nanti dapat azab yang menghinakan. Karena kamu sombong di bumi. Di buminya dulu sombong. Tuh. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi. Lihat. Dulu waktu hidup di dunia pernah sombong. Ini hasil kerja saya nih, saya nikmatin. Lupa dia kalau dia harus sedekah buat modal menuju akhirat. Buat membeli surga ya Bu ya. Surga itu harus bayar Bu. Ya, surga itu harus bayar. Bayar dengan apa? Sedekah. Bayar dengan infak, dengan wakaf, dengan zakat. Makanya tadi Kang Nuga ngajak bayar beli rumah. Ayo. Ya, silakan kalau ada scan kirisnya. Salurkan semua infak sedekahnya Bu. Jangan dinikmati di dunia saja ya. Tuh. Nanti apa? Dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah. Tuh.
Jadi suruh sedekah, sedekah Bapak Ibu ya. Jangan sampai tidak bersedekah. Kenapa? Karena nanti Allah kasih azab yang menghinakan. Sekali lagi, jangan sampai hartanya dinikmati di dunia saja, bawa buat modal menemui Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Saya kembalikan ke Kang Nuga. Insyaallah, alhamdulillah. Wa jazakallah khair Ustaz Indra atas kesempatannya mau bersamai kami pagi hari ini, alhamdulillah. Bapak Ibu Ayah Bunda, hari ini juga semakin lengkap tadabbur kita. Insyaallah semoga Allah jaga terus konsistensinya, Allah jaga terus komitmennya ke depan ya. Amin ya rabbal alamin. Izin Ustaz sebagai penutup barangkali minta tolong diberikan closing statement atau pesan penutup sekaligus mungkin menguatkan kelas eksklusif kita di akhir pekan ini. Ya, Bapak Ibu, salah satu tugas manusia kan itu menghamba kepada Allah ya. Ya, sudah diperintahkan Allah tadi ayatnya sudah dibaca, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, lalu dipadu-padankan dengan berbuat baik kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini sebagai hamba, jalani perintahnya, sholatnya, ya, sholatnya dikerjakan, sedekahnya dikerjakan, rukun iman, rukun Islamnya harus dikerjakan ya Bu ya, dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, umroh, haji, dikerjain semua. Ya. Terutama Bapak Ibu, kalau kita pelajari lebih mendalam, justru yang sunnah-sunnah itu janjinya lebih besar-besar ya Bu ya. Sholat subuh sama sholat qobliyah subuh. Janji yang lebih menarik yang mana? Sholat subuh apa qobliyahnya? Qobliyahnya Bu. Seperti mendapatkan langit dan bumi ya Bu. Bumi beserta isinya ya. Kita jarang dengar tuh janji tentang sholat subuhnya. Sholat duha sama sholat zuhur, mana yang lebih menarik janjinya? Ya kan? Tuh. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, kalau dalam bentuk penghambaan kepada Allah, banyakin sunnahnya. Kerjakan wajibnya, banyakin sunnahnya. Makanya zakat sama sedekah, kalau lihat balasan apa janjinya, itu lebih banyak janji tentang sedekah. Ya, jadi kalau sebagai penghambaan buktikan dengan kerjakan wajibnya, perbanyak dengan sunnahnya. Sunnahnya justru harus diperbanyak. Sebagai manusia yang hari ini sudah menyembah Allah, buktikan dengan berbuat baik kepada orang tua, ya. Lalu fokus perbaiki anak-anak kita dengan doa-doa kita, aslih li fi dzurriyyati, itulah orang-orang yang nanti akan diterima amalnya dan dibalas dengan surga. Ya, dihapus kesalahannya dan dibalas dengan surga. Mudah-mudahan kita semua berhasil, Allah izinkan eh, diterima amal ibadahnya dan dihapuskan kesalahannya. Jangan lupa wajibnya dikerjain, sunnahnya justru harus lebih banyak daripada wajibnya. Kalau diperhatikan, wajib cuma 17 rakaat, sunnah ya Bu, bisa berapa? Total kalau dikerjain semua bisa 48 ya Bu ya. Total total wajib dan sunnah. Tuh. Rawatibnya aja sudah 11, sudah 12, belum lagi ditambah dengan duha, tahajud, witir, ya. Itu bisa sampai totalnya 48 rakaat. Kalau dikurangi 17 berarti 31 rakaat sehari yang sunnahnya saja. Wallahu shawab, mudah-mudahan kita semua nanti makin semangat beribadah yang sunnah selain mengerjakan yang wajib. Kenapa? Sebagai bukti syukur. Kalau kita bersyukur, perbanyak amal-amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kang Nuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Syukran jazakallah khair, Ustaz Indra. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu Ayah Bunda. Nuga mau minta tolong Kak Dira untuk share informasi kelas eksklusifnya di grup Titik Balik ya. Jadi mangga yang mungkin lagi standby buka handphone gitu ya, boleh dicek grup WhatsApp-nya supaya nanti bisa langsung diakses pendaftarannya ya. Mangga Bapak Ibu, insya Allah semoga ini jadi manfaat buat kita semua dan semoga akhir pekan ini bisa sama-sama kita maksimalkan waktunya untuk terus belajar dan belajar lagi insya Allah ya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, sebagai penutup Nuga mau izin buka peluang kontribusi dan sedekah seperti biasa. Boleh di scan barcode-nya atau selain nomor rekeningnya ke Bank BSI 7178867 atas nama Titik Balik. Insya Allah semoga yang selalu Nuga doakan kepada Bapak Ibu Ayah Bunda, Allah senantiasa kirimkan kebaikan-kebaikan, kembalikan setiap harta yang sudah disalurkan, dititipkan kepada Titik Balik
agar senantiasa menjadi keberkahan buat Bapak Ibu ayah bunda semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dicek WhatsApp-nya Bapak Ibu, sepertinya sudah dikirim oleh Kak Adira. Nanti di sana ada grand launching pembangunan rumah di surga ya katanya. Insya Allah, semoga Allah izinkan kita bisa kumpul lagi di akhir pekan ini dan jadi ikhtiar untuk kita bisa memperbanyak ibadah sunnah-sunnah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ayah bunda, nuga izin tutup. Mohon maaf ada segala kekurangan. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya sehat-sehat dan Allah jaga kegiatan kita hari ini dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak Lahir Batin. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair Ustaz Indra. Barakallahu semuanya. Sehat selalu. Mudah Pak Lahir Batin. Terima kasih. Hanya Ustaz dan kepada beramal soleh. Lebih sayang lagi kepada orang tua. Pamit ya Bapak Ibu ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.